Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 9 yang luar biasa. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Sunda. Insya Allah bahasa Sunda itu mudah dan insya Allah menyenangkan. Baik teman-teman, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait materi yang hari ini akan disampaikan adalah masih seputar tentang novel, ya. Jadi novel pada dikasih judul novel bagian kedua, ya. Setelah kemarin kita membaca novel tentang apa? Oh iya, tentang berangkat ke Bandung, ya. Miang ke Bandung, dan harapannya kalian sudah mulai sedikit memahami dari contoh novel kemarin, ya, bahwa novel itu merupakan sesuatu yang bisa kita tulis dari kegiatan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, kemarin kalian masih ingat kan bagaimana si tokoh dari novel yang kemarin itu dia berangkat ke Bandung untuk belajar berdagang. Artinya dia keluar kota untuk berdagang, menimba ilmu tentang berdagang di suatu tempat yang namanya daerah apa? Ya, Ciroyom. Oke, baik. Untuk hari ini kita lanjutkan terkait novel tersebut. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Di buku juga sudah ada, bisa kalian lihat, yaitu pada halaman 17, ya. Pada halaman 17 bisa kalian lihat. Oke, mari kita lihat dengan seksama. Apa itu novel? Novel adalah sebuah cerita fiksi prosa yang ukurannya lebih panjang. Jadi ini ceritanya fiksi, fiktif, jadi bikinan kita sendiri. Dibandingkan dengan cerpen dia lebih panjang, ya. Karena lebih panjang, maka pelaku cerita dalam novel umumnya lebih banyak dibandingkan pelaku dalam dalam cerpen. Demikian pula latar, waktu, dan tempat yang digunakan. Nah, kemarin kan contohnya juga sudah dilihat lumayan panjang, ya, ceritanya, sehingga kalian bisa mendalami. Bahkan kalau kalian bacanya fokus, bisa seolah-olah kalian yang jadi pelaku di novel tersebut. Selain novel dewasa, ada pula yang disebut novel anak. Ukuran novel anak biasanya lebih pendek dibandingkan novel dewasa. Penggalan cerita yang sudah kalian baca diambil dari salah satu novel anak berbahasa Sunda yang berjudul Patepung di Bandung. Nah, itu asalnya itu judulnya itu Patepung di Bandung. Novel ini mendapatkan hadiah Samsudi tahun 1996. Hadiah Samsudi diberikan setiap tahun bagi buku fiksi anak berbahasa Sunda terbaik. Jadi ada penghargaannya ternyata, ya. Novel yang pertama kali terbit dalam bahasa Sunda adalah Baruang Kanu Ngarora. Nah, ini novel diingat, ya. Novel yang pertama kali terbit dalam bahasa Sunda adalah Baruang Kanu Ngarora. Nah, karangan Deka Ardiwinata. Novel tersebut terbit pada tahun 1914, sebelum kemerdekaan. Sampai sekarang ada ratusan judul novel yang pernah terbit dalam bahasa Sunda. Salah satu pengarang novel paling populer adalah Samsudi. Nah, berarti hadiah Samsudi ini diambil dari nama seorang novelis, ya. Pembuat novel itu sering disebut novelis. 1899 sampai 1987. Nah, usianya seperti itu, ya, Samsudi ini. Samsudi merupakan pengarang pertama di Indonesia yang mengkhususkan diri menulis cerita anak. Novel anak pertamanya yaitu judul Carita Nyi Halimah. Cerita Nyi Halimah. Terbit pada tahun 1928.
pas Sumpah Pemuda ya. Setelah itu ada kurang lebih 10 judul novel anak yang pernah ditulis oleh Samsudi. Selain menulis dalam bahasa Sunda, Samsudi juga menulis novel anak dalam bahasa Indonesia. Bahkan di usia senjanya, Samsudi masih aktif menulis. Berikut judul-judul novel yang ditulis oleh Samsudi. Caritanya Halimah tahun 1928, Carita Barudak Teuneng, Kisah Anak Pemberani. Oh, ini nih judul-judul bukunya ya. Nah, sampai sini. Dekat pengabdiannya, sejak tahun 1993, Yayasan Rancage mengabadikan namanya sebagai nama penghargaan untuk buku fiksi anak berbahasa Sunda terbaik. Berikut judul-judul novel anak yang pernah meraih hadiah Samsudi. Nah, ini nih nama-nama novel, judul novel yang pernah mendapatkan penghargaan. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tokoh novel di Indonesia, khususnya yang berbahasa Sunda adalah siapa namanya? Oke, betul, Samsudi. Nah, Samsudi ini merupakan novelis yang sudah diabadikan namanya, karena luar biasanya beliau, diabadikan namanya menjadi sebuah penghargaan. Seperti itu. Kalau di luar negeri ada penghargaan Oscar dan lain sebagainya, ya. Nah, ini di Indonesia, khususnya di Jawa Barat juga ada hadiah bagi pembuat novel. Nah, itu namanya hadiah Samsudi. Oke, baik. Sekarang kita lihat lagi contoh novel yang lain ya. Yuk kita lihat. Nah, ini Tawangan karena novel Patepung di Bandung. Judul novelnya Patepung di Bandung, pengarang Taufik Faturrahman. Bapak Taufik Faturrahman ini adalah tokoh bahasa Sunda juga, ya, tokoh bahasa Sunda. Beliau masih ada dan suka ke Depok. Beliau suka ke Depok. Bahkan beliau suka membimbing guru-guru bahasa Sunda sekota Depok. Alhamdulillah Pak Didik sudah pernah ketemu. Beliau luar biasa, orangnya baik banget. Jadi kalau ketemu dengan beliau selalu ngasih kuis, pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan mudah. Hadiahnya langsung dikasih ketika itu juga. Beliau loh orang baik. Ya. Gurat Badag Carita Namaki. Ayo cepetan Kak. Garis besar ceritanya itu seperti ini. Garis besarnya. Kondi teh budak lembur urang Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Kulawargana hirup basajan. Nah, ini tokohnya namanya Kondi. Kondi itu orang kampung daerah Pager Ageng. Jadi Pager Ageng itu sebuah daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kulawargana hirup basajan. Bapana kungsi usaha jadi tukang potret, tukang baso, tuluy bangkrut lantaran kadese ku batu. Keluarganya hidup sederhana. Jadi si Kondi ini merupakan anak yang sederhana. Bapaknya itu, ayahnya sempat menjadi tukang foto. Dulu itu ada tukang foto keliling, tukang baso, kemudian bangkrut sebab terlindas oleh pengusaha yang lain. Bapaknya dulu jadi tukang kuli bangunan di Jakarta. Bapaknya kemudian menjadi tukang kuli bangunan di Jakarta. Tapi telila lantaran kata rajang musibah, kagdag tiluhur wangunan nepi ka nombrona teu bisa nanaon. Tapi kena musibah bapaknya itu. Jatuh dari tempat kerjanya itu jatuh sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Bikin nyumpunan butuh hirup sapopoe, parabot imana ke pasar dijualan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, perabot-perabot di rumahnya, alat-alat yang ada di rumah, apapun itu dia jual. Kulawarga Kondi beki walarat. Keluarga Kondi semakin miskin. Indung bapana mindeng pasea. Malah tepika papisahna di pengadilan agama. Wah, karena ekonomi ya, jadi akhirnya sering berantem sampai pisah. Kondi milih nuturkan bapana. Kondi lebih memilih ikut ayahnya. Salila bapana gering ripuh sanggeus pipisahan selama
sakit parah setelah perpisahan itu manehna jeung lanceukna Kang Odong anu ngabayuan. Kondi dan kakaknya lah. Nah, ini kakaknya Kondi namanya Kang Odong. Ya, Kang Odong anu ngabayuan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi Kondi dan Kang Odong ini bekerja sama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hiji waktu Kang Odong ditewak polisi. Pada suatu waktu Kang Odong kakaknya itu ditangkap polisi lantaran ngabongkar toko. Ngabongkar toko sebab dia ikut bongkar toko itu artinya maksudnya dia ikut mencuri di toko. Mana tuluy dibui di kabupaten, dia terus dipenjara di kabupaten, malah tuluy dipindahkan ke Bandung. Nah, dipindahin ke penjara Bandung kakaknya si Kondi ini. Kondi digawe di pabrik aci. Kondi bekerja di pabrik sagu. Sanggeus bapana maot setelah ayahnya meninggal, manehna diajak gawe di Bandung ku Mang Mahmud. Oh, ini tokohnya udah banyak nih, ya. Nah, setelah diajak ke Bandung, terus diajak kerja oleh pamannya, namanya Mahmud. Itu tah nungguan kios beas di pasar Ciroyom. Nah, itu kemarin ceritanya kemarin. Jadi ternyata Kondi itu seperti itu latar belakangnya dia, ya. Nah, terus tah bahasa geus aya di Bandung manehna aya niat hayang neangan lanceukna. Nah, ketika di Bandung itu ya si Kondi yang sudah ada di Bandung itu punya niat ingin nyari kakaknya yang di penjara itu. Namanya siapa? Kang Odong. Bari diantar ku Mang Mahmud, si Kondi apar-aparkan mapai raratan lanceukna. Sambil dianterin oleh pamannya itu, Mang Mahmud ini, dia nyari-nyari di mana sih kakaknya. Dina hiji waktu, Kondi tepung jeung Asep Dodo itu, udah ada tokoh lagi. Pada suatu waktu, Kondi bertemu dengan namanya Asep Dodoy, Raja Copet anu geus bebalik pikir. Wah, siapa itu Asep Dodoy? Raja Copet. Raja Copet di Bandung yang sudah bebalik pikir, yang sudah taubat. Nah, jadi udah nggak nyopet lagi. Nya harita manehna tepung jeung lanceukna teh. Nah, kemudian dengan perantaraan Asep Dodoy ini, dia bertemu dengan kakaknya. Kang Odong anu sarua geus jadi jalma bener, jadi bandar minyak anu ngider kasaban wewengkon. Nah, Kang Odong kakaknya Kondi ini sekarang sudah taubat, sudah jadi orang baik. Akhirnya dia jualan apa? Jualan minyak anu ngider kasaban wewengkon yang jadi jualan minyak yang keliling ke tiap daerah. Kondi dititah cicing deui di lemburna ngurusanana indungna bari neruskeun di sakola. Nah, si Kondi ini disuruh disuruh pulang kampung jagain ibunya, kemudian nerusin sekolah. Caritana memang basajan, tapi mampu ngagambarkeun pasang surutna kehidupan dipathalikeun jeung kemekaran zaman. Ceritanya memang sederhana, tapi mampu menggambarkan bagaimana kehidupan sekarang itu. Bapak nasi Kondi teh tukang potret keliling. Nah, ayahnya Kondi ini tadi udah diceritain dia tukang potret keliling. Jadi dulu itu ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan bisa foto-foto sendiri dan lain sebagainya. Kalau dulu itu ada khusus tukang foto keliling. Ya, foto, kemudian hasilnya juga nggak langsung jadi, bisa nunggu beberapa hari. Kalau zaman dulu tuh, kalau zaman sekarang mah kan begitu kita foto, kita bisa foto sendiri. Keadaan tukang foto zaman dulu itu pada masanya mah kacida payuna laku banget. Jadi laku banget dulu tukang foto tuh. Padahal potretnya masih kena hitam putih. Nah, fotonya itu jangan kamu gambari kayak sekarang yang sudah berwarna, enggak. Fotonya hitam putih. Dilailah kadeseh lantaran loba nu boga kamera tuh hargana kahitung murah deh. Nah, lama-kelamaan dengan seiring perkembangan zaman kalah lah dengan yang punya kamera. Akhirnya kalah lah. Jadi seperti itu. Tukang foto zaman dulu ya seperti itu. Jadi fotonya masih hitam putih, kemudian tidak selesai secepat yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi masih tradisional lah segala macam. Tapi seiring perkembangan zaman, otomatis kalah lah dengan yang usaha-usaha lain. Akhirnya di sini nih yang perlu diperhatikan, ya.
bahwa kehidupan itu tidak selamanya indah. Gitu. Tukang foto yang asalnya laku banget, karena kan waktu itu aneh banget foto itu. Sehingga orang berusaha untuk bisa punya foto dan lain sebagainya. Merupakan hal yang mewah dulu itu foto itu ya, apalagi di kampung. Nah, di sini diceritain bagaimana pasang surutnya keluarganya Kondi itu, pasang surut perekonomiannya. Nah, sehingga faktor ekonomi yang membuat rumah tangga orang tuanya Kondi tadi jadi berpisah gitu sampai meninggal bapaknya dan lain sebagainya. Kemudian faktor ekonominya juga yang membuat kakaknya kakaknya Kondi, Kang Odong itu dia menjadi berbuat yang tidak baik, melanggar hukum. Yaitu apa tadi? Ngebongkar toko. Ya, ngebongkar toko artinya dia mencuri di toko. Nah, di situ tangkaplah sama polisi. Tapi akhirnya mereka menjadi sadar, kemudian Kang Odong pun bebas, kemudian si Kondinya juga suruh pulang kampung dan lain sebagainya. Nah, disinilah ada tokoh-tokoh yang membuat Kondi dan keluarganya bisa berubah lagi, menjadi baik lagi adalah siapa? Salah satunya adalah Mang Mahmud yang mengajarkan Kondi jadi jualan beras dan lain sebagainya. Ini ceritanya itu ujungnya menjadi ujung yang baik ya, dikabungaheun atau happy ending ya. Kondi patebung di Bandung jeung lanceukna anu geus insaf sarta boga usaha nu lumayan. Nah, usaha apa tadi kakaknya itu? Kakaknya usaha jualan minyak tadi ya. Kondisi balik di kalemburna ngahiji jeung indungna sarta bisa neruskeun di sekolah. Nah, Kondi suruh pulang lagi ke kampung, kemudian dia merawat ibunya yang sudah tua, kemudian dia bisa sekolah lagi. Nah, seperti itu. Kejadian carita lumangsung di dua tempat nyata Pager Ageng Tasikmalaya jeung Ciroyo. Jadi ada dua tempat yang disebutkan di novel ini, yaitu Pager Ageng Tasikmalaya, Pager Ageng Tasikmalaya. Jadi ini kalau kamu ke Tasik itu ada daerah namanya Pager Ageng, Kabupaten Tasik. Yang Pasar Ciroyom itu adanya di Kota Bandung. Nah, oke, sip. Nah, itu kilas tentang novel dan contoh novel yang tadi Pak Dipik sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap, mudah-mudahan kalian juga bisa menulis ya, bisa menulis sebuah novel, bisa jadi dari kehidupan kalian sendiri atau kalian mengarang ya. Sebenarnya itu tokohnya tuh kalian, tapi namanya orang lain. Nah, bisa juga seperti itu ya. Itu bisa dilatih dari sekarang. Nah, ya, dari novel tadi yang pertama Pak Didi sampaikan, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, silahkan kalian isi ya seperti biasa, diisi kemudian dipoto ke Pak Didi. Jangan lupa dikasih nama ya dan kelas, karena yang masuk ke foto ke HP Pak Didi bukan hanya kelas 9. Pek jelaskan naon anu dimaksud novel. Apa yang dimaksud dengan novel, jelaskan. Ditilik tina umur nu macana aya sabaraha jenis novel. Ditilik tina umur nu macana aya sabaraha jenis novel. Jadi jenis novel itu ada apa aja ya, berdasarkan usia atau umur. Kira-kira naon bedana antara novel dewasa jeung novel barudak? Apa bedanya novel anak dan novel dewasa? Ya, jelaskan. Sebutkan novel yang pertama, sebutkan novel anu munggaran medal dina sastra Sunda. Nah, sebutkan nih novel yang pertama dibikin dalam bahasa Sunda itu apa judulnya? Terus siapa yang mengarang? Oh, tadi dapat dijelaskan. Siapa pengarang novel barudak anu munggaran dina siapa pengarang novel anak yang pertama kali dalam sastra Sunda? Ada di sana. Pek jelaskan naon dimaksud hadiah Samsudi. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan hadiah Samsudi. Nah, tadi udah juga ya. Silakan. Nah, alasannya si Kondi hayang indit ke Bandung teh. Oh, ini mah lebih kepada isi dari novel tadi. Apa sih alasannya Kondi pengen berangkat ke Bandung? Bagaimana keadaan kakaknya Kondi ketika bertemu di Bandung? Wah, Kondi kan nyari kakaknya ke Bandung.
Terus ketika ketemu itu keadaannya sudah seperti apa? Dijawab dengan menggunakan bahasa Sunda. Oke, kalau misalkan kalian masih bingung, nggak apa-apa, campur dengan bahasa Indonesia. Tapi harus ada bahasa Sundanya. Oke, sip. Nah, ini lebih kepada tentang novelnya. Novel yang tadi, Pak Tepung di Bandung. Tentang garis besarnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini juga kalian jawab. Kemudian sama, foto juga, kirim kepada kita. Sahat tokoh utama dengan novel Pak Tepung di Bandung. Siapa tokoh utamanya? Kumaha kaayaan keluargana? Bagaimana keadaan keluarganya? Tadi dapat dijelaskan. Naon pagawean anu mimiti bapana si Kondi teh? Apa pekerjaan ayahnya Kondi yang pertama? Pekerjaan itu apa? Naon anu batak bapana si Kondi ganti pajabakannya di kuli bangunan Jakarta? Apa sih yang menyebabkan ayahnya Kondi itu ganti pekerjaan dia sampai ke Jakarta? Kenapa dia? Nah, naon anu ngalantarkan inu bapana Kondi papisah teh? Apa yang menjadi latar belakang bapak dan ibunya Kondi berpisah? Nurutkan hidup, kumaha pasipatan si Kondi? Menurut kalian, sifatnya, karakternya Kondi itu seperti apa? Saruan teh jeung pasipatan lanjut nah sama enggak dengan sifat atau perilaku kakaknya? Ya. Naon alasanna si Kondi hanya sama? Oke. Berarti yang ini adalah jawaban yang pertanyaan yang di sini ya, yang tadi nggak usah. Cukup 78 yang ini aja. Oke? Sip, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerjakannya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Cukup ya, adik-adik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.